Pagi anak-anak kelas 7, bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum anak-anak mengikuti PAS semester Gasal. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa nama-Mu ya Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hari ini, sehingga pada saat ini kami bisa mengikuti pembelajaran. Kiranya Kau yang akan pimpin pembelajaran ini dari awal sampai akhir, Kau yang akan berikan hikmat, kemampuan, kecakapan untuk anak-anak bisa menyerap materi dengan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan membahas mengenai perilaku sesuai nilai-nilai Kristiani yang terambil dari Galatia 5 ayat 16-26 dan Markus 12 ayat 31. Nah, Ibu memiliki beberapa pertanyaan reflektif untuk anak-anak yang bisa anak-anak jawab sendiri secara langsung maupun di dalam hati. Apa yang akan kamu lakukan apabila melihat anggota keluargamu sedang sakit? Apa yang akan anak-anak lakukan kira-kira? Pertanyaan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan uang yang bukan milikmu di ruangan kelasmu? Coba anak-anak jawab secara jujur di dalam hati. Apa yang anak-anak pikirkan ketika ibu bertanya mengenai dua hal ini? Jawaban-jawaban atas pertanyaan reflektif sebelumnya pasti beragam. Keberagaman jawaban tersebut merupakan representasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pribadi. Nilai berperan penting dalam kehidupan seseorang karena nilai menjadi arah dalam bertingkah laku. Dengan nilai, kita bisa mengetahui mana yang berharga, baik, dan luluh serta mengetahui hal-hal sebaliknya. Nilai-nilai iman Kristen bersumber dari Alkitab. Alkitab memberi pedoman dan tuntunan bagi seseorang untuk berperilaku sebagaimana perintah Alkitab. Penjabaran tentang isi Alkitab dapat ditemui dalam pengajaran-pengajaran di gereja atau persekutuan di keluarga. Melalui gereja dan keluarga, seseorang mulai diperkenalkan tentang nilai-nilai kekristenan. Nilai-nilai itu diharapkan mampu menghadapi berbagai situasi dalam hidup sehari-hari. Contoh, nilai kejujuran. Kejujuran adalah nilai yang diajarkan di dalam Alkitab. Seseorang diharuskan untuk berkata jujur, tidak boleh berbohong dalam berbagai situasi, seperti firman Allah dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Mari bersama-sama kita buka Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Senada dengan hal itu, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 8-9 yang berbunyi, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Dengan demikian, nilai-nilai Kristiani dalam diri seseorang dapat terlihat melalui responnya saat ia melihat orang lain mengalami kesedihan, kesusahan, atau penderitaan, menemukan barang yang bukan miliknya, menghadapi ujian, dan lain-lain. Respon inilah yang menunjukkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Jadi nilai-nilai Kristiani yang ada dalam diri kita akan terlihat ketika kita menghadapi sebuah masalah, terlebih lagi ketika
anak-anak sedang berada di bawah tekanan, dan pada saat itu, nilai-nilai Kristiani dalam diri anak-anak akan diuji, dan apakah yang akan muncul? Itulah nilai-nilai yang dipegang teguh oleh anak-anak, dan ibu berharap setiap anak-anak Kristen memegang teguh setiap nilai-nilai Kristiani dalam dirinya ketika menghadapi berbagai permasalahan. Berikut ini adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Untuk mempermudah menghafalkan buah roh ini, mungkin anak-anak bisa belajar melalui lagu. Lagunya kurang lebih seperti ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kurang lebih seperti itu lagunya untuk anak-anak mempermudah menghafalkan buah roh ini. Kemudian apa saja sih perilaku yang tidak sesuai nilai-nilai Kristiani yang harus dihindari? Hal tersebut terdapat dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, berbicara mengenai nilai-nilai Kristiani, kita akan belajar dari kisah hidup salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu Samuel. Samuel adalah putra Elkana dari suku Efraim. Elkana dikenal sebagai orang yang saleh. Ibu Samuel adalah Hana. Ia memohon kepada Tuhan agar memberinya anak. Ia berjanji jika Tuhan memberinya anak, ia akan menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Dan yang terjadi, Tuhan mengabulkan permohonan Hana. Hana pun menepati janjinya tadi. Akhirnya, Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan dan dengan bimbingan Imam Eli. Hana memiliki tekad yang kuat sebagai seorang ibu, sehingga sejak kecil Samuel telah bersedia mempersembahkan hidupnya dan melayani di rumah Tuhan. Selama melayani di rumah Tuhan, Samuel selalu taat kepada perintah Tuhan dan tidak mudah terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang melanggar perintahnya. Nyanya besar ya anak-anak. Perintah Tuhan. Anak-anak Imam Eli telah melakukan banyak penyimpangan di rumah Allah. Walaupun demikian, Samuel tidak ikut-ikutan. Nah, Samuel ini adalah salah satu pribadi contoh seseorang yang memegang teguh nilai-nilai Kristiani meskipun di sekitarnya ada orang-orang yang tidak benar. Hal itu karena sejak awal Samuel mampu memahami mengapa dan untuk apa ia tinggal bersama Imam Eli. Keteguhan hatinya untuk hidup di jalan Tuhan membuatnya dipakai Tuhan. Setelah Imam Eli meninggal, Samuel yang menggantikannya. Jadi gambar di sini kurang lebih gambaran Samuel ketika ia sudah tua begitu, ketika ia sudah mengganti. Ketika bangsa Israel mulai tidak peduli dengan Tuhan,
Samuel mengajak mereka untuk bertobat. Samuel melayani bangsa Israel hingga akhir hidupnya. Ia adalah hakim terakhir dan terbesar dalam Perjanjian Lama. Anak-anak bisa lihat bukan? Pribadi yang memegang teguh nilai-nilai Kristiani hingga akhir hayatnya menjadi seseorang yang luar biasa, bahkan selain diberkati menjadi berkat juga untuk orang-orang sekitarnya seperti Samuel ini. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran virtual hari ini. Bapa, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menghadapi penilaian akhir semester. Kiranya Kau yang akan memberikan hikmat, kemampuan, kecakapan kepada mereka untuk dapat mengerjakan penilaian akhir semester dengan maksimal. Dan lebih daripada itu, mampukan, kuatkan mereka untuk senantiasa menjadi pelajar yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang bekerja keras dan tetap mengandalkan Engkau, yang adalah sandaran kehidupan kami. Kiranya Kau yang akan kuatkan dan mampukan setiap anak-anak untuk rajin, untuk taat, untuk tetap tekun menjalani setiap kewajiban mereka sebagai seorang pelajar. Berkati, pimpin PAS anak-anak, dalam nama Yesus segala sesuatunya berjalan dengan lancar, oleh karena pimpinan-Mu ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya PAS minggu depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih, selamat menghadapi PAS, ingat untuk tetap berdoa, juga belajar. Mengandalkan Tuhan dan kerja keras harus seimbang. Ora et labora. Tuhan memberkati.